Oke, jadi di pertemuan 13 ini nanti saya langsung gabung materinya di pertemuan 13 dan 14. Langsung saya gabung ya. Sehingga tinggal mempelajari lagi nanti. Nah, oke, sebelum ke tadi rangkaian RLC, saya jelaskan dulu tentang arus bolak-balik. Nah, apa itu arus bolak-balik? Arus yang arahnya berubah-ubah secara bergantian. Nah, mungkin kalau kita pakai simbol baterai, nah baterainya tuh kutubnya berubah secara cepat. Kan nggak mungkin kalau kita bayangkan seperti baterai kutubnya tuh berubahnya cepet banget. Nah, itu nggak mungkin. Sehingga di sini untuk arus bolak-balik ya ini mesti ada suatu alat yang menghasilkan arus yang sifatnya bolak-balik. Nah, salah satu alatnya adalah ini, generator arus bolak-balik. Jadi pas kita belajar GGL kemarin, nah itu ada suatu alat yang kita sebut generator, di mana kan supaya menghasilkan arus listrik atau tegangan ya GGL waktu itu kan salah satu harus digerakkan kumparan atau magnetnya. Nah, kumparan yang digerakkan oleh mesin, nah ini akan menghasilkan arus bolak-balik di sini. Nah, untuk bentuk arus bolak-balik itu bentuk yang paling sederhana adalah bentuk arus sinus. Nah, kenapa kok bentuknya sinus? Ya gara-gara dia bolak-balik. Kalau kita buat suatu grafik, ya bolak-baliknya atas bawah nih, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Nah, sehingga kalau kita gambarkan paling sederhana itu adalah bentuk sinus. Nah, jadi grafik ini merupakan grafik sinus, makanya bentuk paling sederhana bentuknya arus sinusoidal di sini karena ya dari bentuk grafiknya sendiri itu grafik sinus. Kemudian ada yang bentuk yang lain, ada yang seperti ini, tancap. Kemudian ada yang bentuknya kotak. Nah, cuma yang kita pelajari hari ini adalah yang bentuknya sinus. Nah, karena grafiknya bentuknya sinus dan dari situlah kita membuat simbol untuk sumber tegangan bolak-balik. Itu simbolnya seperti ini. Ada lingkaran, kemudian di dalamnya ini ada gambar grafik sinus ini sebetulnya. Ya, jadi seperti itu bentuk grafiknya. Sebentar, saya pasang pentablet dulu. Nah, oke. Nah, ini kalau saya gambar pakai simbol di situ. Ya, kita gambarnya cuma gini aja nih. Lingkaran. Nah, ini adalah kita sebut simbol sumber tegangan bolak-balik. Nah, kemudian misalkan simbol ini kita pasang ke resistor, kemudian ada induktor, kemudian ada kapasitor. Nah, ini nanti yang kita sebut rangkaian RLC. Oke, itu tentang simbol dan arus bolak-balik. Nah, karena tadi sifatnya bolak-balik seperti itu dari grafik ada atas bawah. Nah, di mana nilai atas sama bawah itu mesti sama. Nah, sehingga bisa digambarkan ya. Oke, saya gambar di sini. Nah, gini ya. Nah, ini nilai atas sama nilai bawah di sini. Ini nilainya sama. Ya, kalau atas nilainya plus, yang bawah nilainya minus. Nah, atas sama bawah ini karena nilainya sama, maka ini kita sebut sebagai amplitudo ini. Sehingga untuk tegangan bolak-balik dan arus bolak-balik mesti akan ada si fungsi ininya, sinus. Jadi grafik ini kalau kita buat suatu persamaan, nah nilainya kayak gini. V sama dengan Vm sin omega T. Vm ini adalah nilai atas sama bawah, termasuk I-nya di sini juga sama. I sama dengan IM itu adalah nilai atas sama bawahnya. Nah, kemudian ada sin omega T. Nah, ini yang menyatakan sudutnya ini.
Nah, ini secara umum, ini kalau kita menggunakan diagram fasor, apa itu diagram fasor ya? Untuk mempermudah pemahaman ini, V sama I. Ya, ini nggak usah terlalu mendalam diagram fasornya. Nah, kemudian di sini ada istilah VRMS dan IRMS. Apa itu RMS di sini? RMS adalah kepanjangannya ini, root mean square. Nah, atau nama lainnya nilai efektif. Kadang sering ditulis ini. VF sama dengan VM per akar 2 atau IF sama dengan IM per akar 2. Nah, nilai efektif atau root mean square ini biasanya ada pada alat ukur. Jadi ketika kita ngukur tegangan, misalkan tegangan rumah gitu ya, yang 220 volt. Nah, nilai 220 volt itu adalah VRMS ya, atau V efektif, tegangan efektif. Nah, terus maksimalnya seberapa? Kita nggak tahu. Kalau kita pengen mengetahui maksimal, itu harus kita masukkan ke osiloskop namanya. Suatu alat yang bisa kita ketahui gelombangnya seperti apa bentuknya. Harus masukkan ke osiloskop. Nah, di sini tadi V, ya ini tegangan totalnya. Kemudian VM tegangan maksimum, ya VM ini tegangan maksimum. Kemudian ada omega. Omega di sini adalah frekuensi sudut. Nah, nanti saya jelaskan kenapa kok ada frekuensi sudut. Kemudian T waktu, I arus, dan IM arus maksimum. Nah, pas kita kenal PLN ya, ini stop kontak. Kemudian ada alat seperti ini. Ini suatu adaptor tertera. Spesifikasi seperti ini. Ada input tegangan listrik. Apa ini nggak tahu. Ada di sini 100 sampai 240 volt. Nah, inilah yang kita sebut Vmax-nya 240 volt. Tapi kalau kita ukur tegangan di apa namanya PLN stop kontak itu tadi ya cuma 220-an lah. Nah, kemudian di sini ada frekuensi 50 sampai 60 Hz. Nah, tadi kita kenal yang V sama dengan Vm sin omega T. Omeganya adalah frekuensi sudut. Nah, sedangkan di sini frekuensi biasa. Ya, jadi bagian omega ini namanya adalah frekuensi sudut. Sedangkan F, ya F itu yang ini, yang satuannya Hertz, itu adalah frekuensi biasa. Atau nama lainnya boleh pakai kata linier. Ya, yang satu frekuensi sudut, atau ini ada juga yang nyebutnya kecepatan sudut. Nah, kemudian yang di sini satuannya tadi adalah radian per second. Nah, di sini ada hubungan nih antara frekuensi sudut dengan frekuensi yang biasa. Nah, hubungannya seperti itu. Omega sama dengan 2πf. Nah, frekuensi sudut kita baca omega, kemudian 2 sama dengan 2pi dikalikan f. F-nya frekuensi yang satuannya Hertz. Jadi di sini frekuensi yang satuannya Hertz di sini adalah frekuensi yang biasa. Ketika kita nyari omeganya ya berarti kita coba hitung di situ. Oke, kita cari omeganya. Omega sama dengan berarti 2pi kalikan F. F-nya saya ambil yang maksimal aja di situ 60. Kalikan 60. Berarti omeganya adalah 120 pi. Satuannya radian per second. Oke, kayaknya ada yang angkat tangan. Ada yang mau bertanya? Oke, nggak ada, kita lanjut dulu kalau gitu. Nah, oke, di sini kita akan pelajari rangkaian resistor sendiri, induktor sendiri, sama kapasitor sendiri. Jadi kita sendiri-sendirikan dulu.
Nah, kayak rangkaian yang sendiri-sendiri ini kita pasang ke ya ini tegangan bolak-balik. Nah, ketika ada resistor, ya kita pasang ke tegangan bolak-balik. Di sini akan ada VR. Apa itu VR? Tegangan pada resistor. Nah, kemudian muncul juga IR. Apa itu IR? Ya, arus yang ngalir pada resistor. Ya, ini pakai hukum Ohm. Pakai hukum Ohm, IR sama dengan VR per R. Di mana VR-nya ya segitu banyak. Semoga masih ingat uh, pada suatu rangkaian hambatan ketika kita pasang pada rangkaian seri kan tegangannya beda-beda tapi arusnya sama. Nah, di sini arusnya hanya ada satu sehingga tegangan ya karena cuma ada satu komponen ya udah VR di situ. Nah, VR-nya sama dengan V total. V totalnya ini V max sin omega T. Nah, kemudian kita gunakan hukum Ohm. Ini V sama dengan I kali R ya, hukum Ohm-nya. Ini aslinya kan V sama dengan I kali R. Ya, ini pakai indeks R. Nah, dari situ kita balik IR sama dengan VR per R. VR-nya masukkan sehingga muncullah ini. Nah, langsung ke sini aja deh. Ada IM sama dengan VM per R, kemudian ada IF sama dengan VF per R. Nah, ini hukum Ohm. Hukum Ohm ketika kita pasang pada tegangan bolak-balik ya. Tegangan bolak-balik tadi ada VM ya otomatis. Kemudian ada VF atau tegangan efektif. Nah, ketika kita menggunakan hukum Ohm ya udah tinggal kita balik aja. Misalkan di sini I sama dengan V per R gitu. Ya, ini indeksnya F atau yang satu lagi IM sama dengan VM per R. Nah, kemudian jangan lupa ada kaitan di sini tegangan efektif sama tegangan maksimum. Ya, kaitannya seperti ini. VF sama dengan VM per akar 2 atau IF sama dengan IM per akar 2. Oke, nanti penjelasannya. Ya, ini nanti dibaca, akan saya berikan. Nah, kemudian induktor. Ya, gampangannya induktor itu solenoida. Jadi kumparan berbentuk panjang kayak gitu yang dililitkan itu kita sebut induktor ya atau solenoida waktu itu. Nah, di sini ada keunikan di mana muncul yang namanya reaktansi induktif. Apa itu reaktansi induktif? Nah, mungkin ini tulisannya agak sedikit typo. XL yang kita sebut bukan apa ini XL di sini simbol dari reaktansi induktif, bukan ukuran kaos ya ataupun baju. Jadi XL itu adalah reaktansi induktif yang satuannya ohm. Nah, berarti dari sini ternyata ketika induktor kan dia kumparan kan bentuknya panjang kayak gitu, seharusnya kalau yang namanya kumparan kan hambatannya kecil. Ternyata di sini muncul hambatan. Nah, ini ohm di sini muncul hambatan. Nah, hambatan itu kita sebut sebagai reaktansi induktif. Dan hambatan itu muncul ketika cuma pas dipasang pada tegangan bolak-balik. Jadi XL di sini yang perumusannya seperti itu, omega dikalikan L, di mana omega tadi frekuensi sudut, sedangkan L itu adalah ini induktansi diri, yang satuannya Henry. Muncullah reaktansi induktif atau yang kita sebut hambatan. Ini mungkin kalimat saya seperti ini. Gampangannya hambatan pada induktor ketika dipasang pada tegangan bolak-balik. Nah, berarti karena ada hambatan berlaku juga hukum Ohm. Hukum Ohm berarti V sama dengan IR. R-nya ganti. R-nya kita ganti dengan hambatan ini XL. Ya, sehingga ketika indeksnya maksimum berarti I-nya maksimum kalikan XR, ketika indeksnya efektif I-nya juga efektif, atau kita balik seperti ini. Oke, itu ketika induktor murni dipasang pada tegangan bolak-balik ternyata muncul reaktansi induktif atau hambatan.
Nah, kemudian ketika kapasitor murni kita pasang pada tegangan bolak-balik, ternyata juga memunculkan hambatan yang kita sebut ya mirip namanya XC, namanya reaktansi kapasitif. Nah, ini tidak akan muncul ketika kita pasang pada tegangan searah atau baterai. Kalau kita pasang pada baterai ya udah, ini tidak akan muncul XC. Begitu juga untuk arus. Arus tidak akan muncul di sini. Nah, kenapa kok nggak muncul ketika dipasang pada tegangan searah? Ya, karena cuma bentuk kapasitor kan kayak gitu tuh, lempengan plat yang ada jaraknya. Nah, kemudian jaraknya di situ kan diisi isolator, ya udah nggak akan ngalir di situ arus. Tapi ketika kita pasang tegangan bolak-balik, muncullah arus dan muncullah di sini hambatan. Ya, di sini untuk X-nya sendiri sama dengan 1 per omega C, omeganya frekuensi sudut, kemudian C-nya kapasitansi kapasitor. Yang mungkin waktu itu satuannya farad. Semoga masih ingat. Nah, ini hukum Ohm ya di sini yang tengah sama yang paling bawah di sini hukum Ohm. Tinggal ganti aja indeksnya. Ketika maksimum berarti I-nya maksimum, ketika tegangannya efektif berarti I-nya juga efektif. Oke, kita contohkan penggunaan mana yang efektif, mana yang maksimum. Ini contohnya seperti ini. Ada sumber tegangan AC dengan persamaan seperti itu. Jadi kalau sumber tegangan AC harus ada sin bla bla bla. Nah, ini berarti 50 sin 10 pi kali T. Oke, tolong perhatikan dalam penulisan sinnya. Di sini sin 10 pi T. Ini 10 pi T-nya itu di dalamnya sin. Jadi bukan tulisnya tuh sin 10 pi dikali T, gini bukan, beda ya. Ini seharusnya nah pakai tanda kurung seperti ini, sin 10 pi T. T-nya ikut di dalam sin. Nah, kemudian di situ ternyata tegangan itu dihubungkan dengan lampu yang memiliki hambatan 2 ohm. Oke. Nah, dari situ yang ditanyakan adalah arus efektif. Nah, oke, di sini dari yang diketahui ini V sama dengan 50 sin 10 pi T, ini kita samakan dengan persamaan tadi, persamaan dasar tegangan. V sama dengan Vm sin omega T. Dari situ diketahui Vm-nya adalah 50, kemudian omeganya 10 pi. Oke. Kemudian diketahui lagi R sama dengan 2 ohm. Oke, dari situ berarti yang kita ketahui cuma itu aja, ada Vm, omega sama R. Oke. Berarti yang ditanyakan arus efektif IF. IF sama dengan VF per R. Nah, ya ini. Berarti dari sini kita harus nyari V efektifnya dulu. Atau pakai cara yang lain juga boleh. Sebentar kita pakai cara yang lain, pakai warna merah aja. Misalkan tadi yang diketahui kita punya kaitan nih. IF sama dengan IM per akar 2. Nah, ini juga boleh. Kita punya kaitan ini, IF sama dengan IM per akar 2, berarti IM-nya belum diketahui. IM harus dicari dari Vm per R. Nah, Vm di situ saya pakai yang ini aja ya. 50 per R. R-nya ini 2. Berarti di sini Vm-nya adalah 25 ampere. Oke, IM ketemu, masukkan ke atas. Berarti IM 25 per akar 2. Oke, kita rasionalkan. Kalikan akar 2 kali akar 2. Berarti 25 akar 2 per akar 2 kali akar 2 itu hasilnya 2.
Oke, agak nggak kelihatan sebentar. Nah, di sini 25 dibagi 2 itu adalah hasilnya 12,5 akar 2. Nah, ini coret-coretan saya pakai perumusan yang agak berbeda. Ternyata hasilnya sama. Boleh pakai ini IF sama dengan IM per akar 2 atau ini IF sama dengan VF per R. Butuh 2 langkah. Nah, kalau di sini kan VF-nya yang nggak diketahui, ini pakai kaitan yang ini VF sama dengan VM per akar 2. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait contoh ini? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Nah, di sini ada induktor murni 500 mH. Nah, di sini tadi yang saya sebut L, induktansi diri. Nah, ini L sama dengan 500 mH atau saya tulis 500 kali 10⁻³ Henry. Kemudian dirangkai dengan sumber tegangan AC. Jika rangkaian tersebut bertegangan maksimum, oke ini VM ya. Tegangan maksimum 500 akar 2 volt pada frekuensi 150 Hz. Oke, punya F 150 Hz. Ini frekuensi biasa yang linier. Nah, kemudian yang ditanyakan dari soal ini adalah reaktansi induktif atau yang kita sebut XL di sini. Nah, XL sama dengan omega kalikan L. Omeganya 2πf kalikan L. Ya udah di situ 2pi, F-nya 150, L-nya ini 500 kali 10⁻³ Kemudian kita coret-coret di situ. Ini 0,3 sama ini ya, 10⁻³ Ini kurang coretan di sini. Ini. Nah, di situ tinggal 30 kali 5 ya udah 30 kali 5 itu 150, pi-nya masih tetap. Mau dinyatakan pakai pi-nya diubah menjadi 3,14 ya silahkan. Kalau saya nggak usah. Jadi jawabannya di sini XA sama dengan 150 pi ohm. Ingat satuan harus dinyatakan juga supaya lebih jelas. Oke, itu reaktansi induktif, kemudian tentang reaktansi kapasitif di sini. Nah, ada kapasitor dengan kapasitansi segitu 100 mikrofarad, ini bacanya mikrofarad ya, F-nya seharusnya F besar. Dia dihubungkan dengan sumber tegangan AC 15 volt. Nah, ini nggak tahu apakah maksimum atau efektif, tapi saya nulisnya di sini efektif. Kemudian kecepatan sudut, kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Di sini omega sama dengan 500 radian per second. Nah, suruh mencari reaktansi kapasitif dan arus listrik yang melalui kapasitor tersebut. Oke, dari situ yang diketahui ada C 100 mikrofarad, kita ubah ke farad 100 kali 10⁻⁶, kemudian omega sama V efektif. Ya udah, XC dulu, reaktansi kapasitif sama dengan 1/, omega kali C. Yang 1 per omeganya 500, C-nya ini 100 kali 10⁻⁶, kemudian 10⁻⁶-nya saya pindah ke atas jadi 10⁻⁶. Kemudian ini saya ringkas nolnya 1, 2, 3, 4 jadi 10⁻⁴. Ya udah dari situ kita sederhanakan 10⁻⁴ bagi 10⁻⁴ itu 100 bagi 5 ya udah 20 ohm. Kemudian I-nya pakai hukum ohm. I sama dengan V per XC. Kemudian I-nya ya udah V-nya saya masukkan 15, XC-nya 20, 3/4 atau 0,75 ampere. Oke, ini untuk arus dan reaktansi kapasitif. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, tadi ketika kita pelajari sendiri-sendiri, ternyata di R ya cuma ada resistor aja, akan muncul hambatan R. Ketika
induktor aja itu akan memunculkan hambatan XL, kemudian ketika C aja akan memunculkan hambatan XC. Ya. Nah, sekarang kita rangkai secara seri di apa namanya? Di sini dipasang dengan tegangan bolak-balik. Tadi kalau kita menggunakan tegangan searah ini nggak bakal muncul yang namanya arus. Tapi ketika kita pasang tegangan bolak-balik akan memunculkan arus. Nah, di mana ya mirip kayak rangkaian resistor yang dirangkai secara seri. Di sini akan memunculkan satu arus. Nah, arusnya bagaimana? Apakah kemudian mengukurnya pakai apa tuh hambatan yang gabungan kita langsung jumlah? Enggak. Nah, di sini kita akan menghitung hambatan total. Itu kita sebutnya sebagai impedansi dengan simbol Z. Jadi impedansi dengan simbolnya Z yang besarnya seperti ini, akar. Pakai akar panjang seperti itu. Akar R kuadrat plus XL min XC yang dikuadratkan. Ya, jadi ini hambatan total. Makanya di sini dalam tanda kutip hambatan total. Namanya impedansi. Nah, kemudian tegangan total, ini V sama dengan I kalikan Z. Nah, kemudian tegangan pada masing-masing komponen, ya. Ini komponen resistor VR, kemudian VL itu komponen induktor, kemudian VC komponen kapasitor. Nah, kemudian di sini ada yang kita sebut sebagai diagram fasor. Ini tujuannya apa? Untuk mengetahui gampangannya kan tadi karena berupa sinus bla bla bla. Nah, di belakangnya sinus itu ada sudut. Nah, antara tegangan ataupun arus pada masing-masing komponen itu bisa saling mendahului. Nah, itu yang kita maksud diagram fasor untuk mengetahui mana yang mendahului, mana yang belakangan. Nah, makanya muncul yang kita sebut ini beda sudut fase, pergeseran sudut. Ya, tulisannya seperti itu, VL min VC per VR atau XL min XC per R. Jadi ya, bisa menggunakan salah satu rumusan ini. Jadi maksudnya ini beda sudut fase tuh mungkin ya gampangannya antara tegangan sama arus. Mana yang mendahului, mana yang belakangan, ya terjadi gara-gara munculnya diagram fasor ini. Nah, karena rangkaian RLC ada beberapa kemungkinan sifat dari rangkaian RLC. Yang pertama, bersifat seperti induktor ketika XL-nya itu lebih besar dari XC. Kemudian ketika XL kurang dari XC maka bersifat seperti kapasitor. Nah, ini tadi yang kita sebut beda sudut fase. Nah, ketika bersifat induktor, tegangan mendahului arus dengan beda sudut fase segitu. Nah, ini pun juga sama ketika bersifat kapasitor, maka tegangan ketinggalan. Nah, ini bagian omega T-nya tadi ya ada tambahan sudut fasenya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika XL sama dengan XC, maka nilai impedansinya akan sama dengan R, muncullah frekuensi resonansi. Nah, frekuensi resonansi diperoleh dari ini, F sama dengan 1/2 pi akar 1/LC ini dikali ya. Ini penulisan totalnya yang ada di bawah ini. Ingat kembali tadi XL sama dengan omega L, XC sama dengan 1/omega C, omeganya sendiri bisa jadikan 2 pi F. Nah, kemudian ada ya istilah faktor daya. Nah, dari faktor daya kan kenapa ada faktor daya? Ini gara-gara ini kita punya V efektif, E efektif.
Ini kalau apa namanya, kita pakai rumus yang dulu. Jadi perumusan daya secara umum ini V kali I. Ternyata kalau kita pakai tegangan bolak-balik ada munculnya faktor daya. Apa itu faktor daya? Istilahnya semacam kayak pengali aja di situ. Nah, kalau kita pakai yang ini V efektif I efektif, munculnya cuma ini. Vm IM per 2. Nah, ada cos theta-nya di situ. Ya, muncul dari ya sinus bla bla blanya di situ. Cuma kita sederhanakan jadi cos theta. Nah, P secara umum kita sebutnya menyatakan daya sesaat pada sebuah rangkaian RLC seri. Kemudian kita cos theta lah ini yang kita sebut sebagai faktor daya. Maka yang kita sebut mengali. Mengali seberapa kuat atau seberapa lemah ya terlihat dari ini cos theta yang sama dengan R per Z. Nah, oke, sekarang kita contohkan. Nah, di sini ada rangkaian RLC, ada hambatan, induktor sama kapasitor punya besaran spesifikasi seperti itu, R-nya 400 ohm, L-nya 0,5 Henry, C-nya 5 mikrofarad, dipasang pada tegangan segitu, 100 sin omega T, omeganya 1000 T. Nah, kemudian yang ditanyakan daya pada rangkaian. Oke, dari perumusan daya ini ya, P sama dengan Vm IM per 2 kalikan cos theta. Cos theta-nya tadi R per Z. Vm-nya sudah ada. Ini Vm 100. Nah, yang belum ada IM sama cos theta. IM-nya carinya dari sini. IM sama dengan Vm per Z. Wah, harus nyari Z dulu. Z-nya sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC dikuadratkan. XL ini omega kali L, XC seper omega C. Otak-atik di situ. XL ketemu 500, XC-nya ketemu 200. Masukkan ke Z. Z-nya ketemu 500 ya nih ya. R-nya kan tadi 400 ya di sini nih. 400 kuadrat, XL-nya 500, XC-nya 200 ya ini 500 kurangi 200 kan 300 tuh. 300 dikuadratkan jadi segini, 400 kuadrat jadi segini, ditambahkan kemudian kita akar, temu Z. Baru ketemu IM nih. IM sama dengan Vm per Z. IM-nya 0,2 ampere, kemudian faktor daya R per Z 400 per 500 0,8. Barulah kita bisa hitung P-nya. Cukup panjang di sini. P Vm IM per 2, Vm-nya 100, IM-nya itu 0,2, cos theta-nya 0,8. Udah ketemu P sama dengan 8 watt. Oke, ada yang mau ditanyakan?